Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bilahnya jatuh, memenggal kepala Green Luan. Saat darah menyembur keluar dari lehernya, ahli tertinggi legendaris dari suatu era terbunuh. Si Hao membuka matanya lebar-lebar. Apa itu tadi? Pedang mengkilap yang dikelilingi oleh aura kacau menyapu udara, menakutkan semua orang. Pagoda kecil yang sangat kuat. Ao, bocah iblis itu berteriak dan menerkam ke depan untuk mengambil daging luan hijau. Daging ahli tertinggi yang sangat besar ini adalah semua obat daging yang berharga, dan itu adalah kesempatan yang tidak bisa dia biarkan lewat begitu saja. Meliku. Bocah iblis itu berteriak dan berjuang melawan pagoda kecil itu. Pagoda kecil itu membesar dan mulai menelan segalanya. Itu menyedot ke atas kepala luan hijau. Si Hao melawan dan mencoba merebutnya, tetapi pagoda kecil itu tidak goyah, menyedot segala sesuatu ke dalam tubuhnya dan memulai penyempurnaannya. Pagoda kecil, aku akan mempertaruhkan semuanya untukmu. Si Hao berteriak keras. Dengan tumpukan harta karun yang begitu besar di hadapannya, jika dia tidak mendapatkan satu hal pun, maka dia akan benar-benar kehilangan terlalu banyak. Pada saat ini, anak iblis itu mengungkapkan sifat biadabnya sendiri dan mulai bergulat melawan pagoda kecil itu. Tentu saja, itu semua sia-sia. Pagoda kecil itu sangat misterius, dan kekuatan ilahinya mengejutkan. Bagaimana itu bisa diguncang oleh seseorang dengan kultivasi yang begitu lemah? Itu hanya terhuyung-huyung untuk bermain bersama saat menuju ke mayat tanpa kepala Green Luan. Ini milikku, bagaimana kamu bisa seperti ini? Si Hao menjadi khawatir dan melemparkan dirinya keluar. Dia memeluk mayat Green Luan dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menariknya kembali. Sayangnya, dia masih kalah pada akhirnya. Dia tidak bisa mengalahkan pagoda kecil dan hanya bisa menonton dengan mata terbuka lebar karena semuanya tersedot ke dalam pagoda sedikit demi sedikit. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bocah iblis itu mulai merajuk. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar dikalahkan sepanjang hidupnya, dan di depan pagoda kecil itu, dia merasa benar-benar tidak berdaya. Saat dia melihat luan hijau benar-benar menghilang, dia dengan marah berteriak, "Pagoda kecil, kamu terlalu berlebihan. Anda bahkan tidak berada di belakang selai bulu pun untuk saya." Bocah jahat yang sebelumnya, liar, dan pelit sama sekali tidak memiliki apa-apa. Ini secara alami membuatnya merasa sangat tidak puas. Dia berteriak terus-menerus dan mengungkapkan ketidakpuasannya. Dua ahli tertinggi yang sebesar gunung kecil pada akhirnya benar-benar dimakan olehmu. Apakah kamu tidak takut meledak? Saat kata-kata ini diucapkan, luan hijau menghilang. Bahkan bagian terakhir dari mayat itu lenyap, tidak meninggalkan apapun. Si Hao benar-benar marah. Wajah kecilnya mengerut saat dia menggertakkan giginya. Kamu bahkan tidak meninggalkan sehelai rambut pun. Terlalu berlebihan. Pagoda kecil itu menyusut dan kembali ke keadaan semula. Itu mengkelap dan putih berkilau saat berputar di udara. Setelah itu, satu bulu burung berkibar ke bawah. Itu turun dari pagoda dan memercikan bintik-bintik cahaya. Si Hao melebarkan matanya, dan kemudian menginjak kemarahan. Kamu, terlalu memalukan. Apakah kamu benar-benar hanya meninggalkan selai bulu untukku? Bocah iblis itu sangat marah pada saat ini. Dia meraih pagoda kecil itu dan mulai menggigitnya dengan sekuat tenaga. Dia belum pernah bertemu orang jahat seperti itu sebelumnya. Dia mengatakan bahwa itu bahkan tidak meninggalkan bulu untuknya, jadi untuk membalasnya, itu benar-benar meninggalkan sehelai bulu. Lawan aku sampai mati. Si Hao memamerkan taringnya saat dia meraih pagoda kecil dan mendorongnya ke mulutnya. Giginya putih bersih, dan mengeluarkan suara gashi-gashi. Ayo, sakit,
teriak Si Hao. Dia tidak berakhir mengunyah apapun. Dari lumpur di mata air abadi hingga kaki laba-laba, dia selalu bisa menghancurkannya dengan suara kaca-kaca, tapi sekarang, giginya sakit karena digigit. Bocah iblis itu memegangi pipinya saat dia marah. Dia menatap pagoda kecil dengan mata terbuka lebar. Dia benar-benar ingin melemparkannya ke tanah dan menginjaknya dengan kakinya. Namun, setiap kali dia membuangnya, pagoda kecil itu akan selalu menggantung di udara dan tidak jatuh sama sekali, membuatnya kehabisan akal. Pagoda kecil, kamu benar-benar membuatku patah hati. Kamu benar-benar jahat. Si Hao sangat marah. Dia duduk di tanah sambil terengah-engah karena marah dan tidak lagi memperhatikannya. Bukankah aku meninggalkanmu bulu? Pagoda kecil itu terhuyung-huyung dan bertanya. Kamu masih berani mengatakan itu. Bocah iblis itu terlempar keluar. Dia meraihnya dan sekali lagi mengunyahnya. Namun, itu tetap tidak berguna. Dia berkata dengan marah, kamu tidak bisa membuatku marah seperti ini. Ini adalah bulu dari burung surgawi. Ini cukup bagus. Pagoda kecil itu berkata dengan suara lembut. Ah Pei, aku ingin memakanmu. Bocah iblis menggunakan cara semacam ini untuk menunjukkan ketidakpuasannya. Jangan terlalu cemas. Ini bukan bulu biasa. Itu telah menemani Luan Hijau sepanjang hidupnya dan berkembang sampai sekarang. Itu adalah bulu berharga yang tidak pernah jatuh atau diganti, kata pagoda Castle Itu. Ketika Si Hao mendengar ini, dia berbalik dan berkata, jadi apa? Bukankah itu masih hanya bulu? Tulang simbol primitif dan hal-hal baik lainnya semuanya dimakan oleh Anda. Anda harus memberi kompensasi dan mengajari saya kemampuan ilahi yang hebat. Pagoda kecil itu terhuyung-huyung, seolah-olah telah makan pesta besar. Saya tidak benar-benar memiliki kemampuan ilahi untuk mengajar. Siapa yang kamu coba bodohi? Saya telah melihat Anda makan begitu banyak burung ilahi dan binatang buas. Jika tidak, dari mana Anda mendapatkan begitu banyak jejak? Sekarang ada jejak laba-laba dan Green Luan, dan tidak ada kekurangan jejak yang jelas lebih kuat. Ada begitu banyak dari mereka. Si Hao memiliki mata yang tajam dan memperhatikan hal-hal ini beberapa waktu yang lalu. Namun, semua jejak itu telah ditahan. Hanya ketika pagoda kecil itu menunjukkan kekuatannya, mereka bisa terlihat. Itu hanya membuktikan bahwa saya terluka parah. Itu Samuari taken yang perlu diperbaiki dengan bahan lain. Jawab pagoda Castle Itu. Segera kembali ke topik aslinya, memberi tahu Si Hao bahwa bulu ini benar-benar luar biasa. Itu telah mengumpulkan esensi darah Green Luan dan dipelihara menjadi bulu ilahi. Dari semua bulu di tubuhnya, hanya yang ini yang luar biasa. Itu layak menjadi bulu berharga Luan ilahi sejati. Ia memiliki aura leluhurnya. Betulkah? Si Hao ragu-ragu saat dia mengambil bulu dari tanah. Dia menyadari bahwa itu sangat ringan di tangannya, seolah-olah dia tidak memegang apapun. Itu tidak memiliki satu sifat unik. Dia segera menggertakkan giginya dan merasa seperti ditipu. Bagaimana bulu dewa bisa seperti ini? Bukankah mereka mengatakan bahwa selai bulu dari makhluk tertinggi bisa menghancurkan sekelompok ahli sampai mati? Ini adalah keadaan alaminya. Ada beberapa binatang buas dan burung dewa yang membuat daging, kulit, dan rambut mereka keras dan berat, tetapi itu belum tentu merupakan hal yang baik. Sementara itu, bulu ini sangat alami. Anda akan melihat begitu Anda menggunakan kekuatan Anda untuk melambaikannya. Bulu ini telah kembali ke keadaan aslinya, hanya sekitar 1 kaki panjangnya. Namun, ketika menyentuh sesuatu, suara kengkiang akan terdengar, seolah-olah logam dipukul. Itu menggelar dengan cahaya cemerlang dan warna-warna sirah. Si Hao dengan ringan mengayunkannya, dan dengan suara shua, energi pedang yang cemerlang diretas. Suara Wu terdengar, seolah membelah ruang itu sendiri. Itu sangat kuat.
Si Hao terkejut. Bulu ini benar-benar tidak sederhana. Ketika itu melambai, cahaya hijau akan meletus. Hanya energi pedang yang menindas itu sendiri yang cukup kuat untuk menghancurkan banyak artefak berharga. Itu masih hanya bulu pada akhirnya. Saat aku melawan seseorang, aku tidak bisa benar-benar bertarung dengan mengutak-atik bulu, kan? Si Hao bertanya. Ini bahan yang bagus. Anda dapat memegangnya dan menggunakannya untuk memperbaiki senjata di masa depan, kata pagoda kecil itu. Bahkan disebutkan alasan mengapa bulu itu tidak biasa. Berdasarkan apa yang dikatakannya, inilah yang dikenal sebagai bulu asli primordial. Itu berisi esensi dari keberadaan burung ilahi dan merupakan satu-satunya bulu yang terhubung ke tulang simbol primordial. Di dalamnya ada simbol primordial, tapi jelas tidak bisa dipelajari seperti tulang simbol primordial. Namun, itu mirip dengan artefak berharga primordial alami. Bulu berharga yang tumbuh bersama dengan tulang? Ini tidak buruk. Si Hao akhirnya melepaskan sebagian ketegangannya. Apa yang harus saya lakukan di masa depan? Dia menempatkan bulu ke rambutnya, membuatnya tampak lebih seperti penduduk asli gurun. Namun, matanya yang besar cerah, dan auranya mengintimidasi. Itu bisa digunakan untuk memperbaiki kipas 5 burung. Akan sulit untuk memprediksi seberapa kuatnya di masa depan, kata pagoda kecil itu. Si Hao terkejut. Selama era kuno, ada banyak formasi pembunuhan yang menonjol, seperti kantong surga dan bumi, mangkuk transformasi surga, dan benda-benda yang menentang surga lainnya. Dia dengan hati-hati memikirkan kembali apa yang dia lihat dalam teks-teks kuno dan mengingat bahwa 5 kipas burung termasuk di antara mereka. Setelah disempurnakan, itu akan menampilkan kekuatan yang jarang terlihat di dunia ini. Hanya dengan kipas angin yang lembut, ganang akan berubah menjadi abu dan no serta sungguh yang tak terbatas akan menguap. Itu adalah pemandangan yang sulit dibayangkan. Berdasarkan apa yang dikatakan pagoda kecil, bulu dewa ini bisa menjadi salah satu bahannya. Seperti namanya, kipas 5 burung membutuhkan 5 jenis bulu dewa. Jika dia ingin membuatnya, dia masih membutuhkan 4 lagi. Setelah Si Hao mendengar ini, dia menjadi sangat tenang. Kalau tidak, dia benar-benar akan menjadi gila setelah melihat pagoda hanya meninggalkan sehelai bulu setelah melahap 2 ahli tertinggi. Kamu harus membimbingku dalam penyempurnaan kipas 5 burung. Itu seharusnya tidak menjadi masalah. Itu bisa dicari, karena masih ada beberapa rahasia langka yang tercatat dalam beberapa sekte besar. Satu-satunya hal yang hilang adalah bulu ilahi, kata pagoda kecil itu. Ingat, selama proses pemurnian, bulu lain dapat digunakan sebagai pengganti, tetapi untuk menampilkan kekuatan terbesar, yang terbaik adalah jika bulu asli primordial burung surgawi digunakan, tambah pagoda kecil itu. Si Hao teringat sesuatu. Dia mencari-cari di dalam dadanya, apa yang terjadi dengan bulu merah menyala itu? Itu adalah sesuatu yang sedikit merah tertinggal untuknya di desa, memberinya perasaan rindu. Merah kecil masih ada di sana, aku ingin tahu apakah aku bisa mencabut bulu, atau, jika ini adalah bulu asli primordial, maka itu akan sempurna. Di kejauhan, seekor burung merah kecil sedang bermalas-malasan. Saat ini sedang beristirahat di dalam pohon kuno yang menjulang ke langit di atas lautan api. Tiba-tiba merasakan getaran dingin karena suatu alasan. Bajingan itu pasti memikirkan sesuatu yang buruk tentangku. Anda sebaiknya tidak membiarkan saya mencari tahu apa itu. Pada tingkat kultivasinya, secara alami cukup sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Terkadang, itu akan memiliki firasat nyata. Semua cahaya memudar, dan platform ilahi tidak lagi terlihat. Pagoda kecil putih dan berkilau sekali lagi tergantung di rambut Si Hao. Sepertinya aksesori batu giok dan hampir tidak terlihat. Dia muncul di depan mata semua orang, dan di arena militer, dia adalah satu-satunya yang bisa dilihat.
Terlepas dari apakah itu laba-laba iblis atau luan hijau, mereka berdua benar-benar menghilang. Tempat ini benar-benar sepi dan tenang sampai ekstrim. Kakak, apakah dia benar-benar membunuh ahli tertinggi luan hijau? Sangat kuat. Akhirnya kesunyian itu dipecahkan oleh seorang gadis kecil. Gadis berusia 5 atau 6 tahun ini berasal dari Archaic Divine Mountains dan sedang meringkuk di depan seorang wanita muda. Dia sangat naif, dan kata-katanya yang polos tidak membahayakan. Pada saat berikutnya, seluruh tempat meletus dengan keributan. Si Hao telah membunuh laba-laba setan hijau bermata hitam dan burung surgawi Green Luan. Ini adalah dua ahli tertinggi luar biasa yang terkenal di wilayah gurun. Mereka bisa memandang rendah orang lain, namun mereka jatuh di medan perang ini. Dia masih seorang remaja lajang yang sedikit lebih tua dari 10 tahun, namun dia membunuh dua ahli tertinggi. Begitu berita ini menyebar, siapa yang akan percaya hal seperti itu? Ini pasti akan mengguncang dunia. Semua orang tahu bahwa dia mungkin telah memanggil beberapa jiwa atau roh kepahlawanan yang telah pergi dan bahwa ini sebenarnya bukan dia yang bertarung, tetapi hasilnya adalah yang paling penting. Dialah yang hidup, dan dua ahli tertinggi terbunuh. Arena militer di luar ibu kota meletus menjadi keributan. Diskusi yang tak terhitung jumlahnya muncul, seolah-olah nyala api dinyalakan. Kamu anak nakal. Bagaimana kamu melakukannya? Anda benar-benar tahu bagaimana membuat orang lain khawatir. Untung kau tidak terluka. Sosok elegan Huolinger bergerak. Dia sangat bingung dan tidak tahu bagaimana Si Hao menghasilkan hasil seperti ini. Di sisi lain, makhluk-makhluk dari Archaic Divine Mountain semuanya merasa wajah mereka menjadi jelek. Mereka benar-benar diam. Apakah anak muda manusia ini lahir untuk menahan gunung ilahi? Yun 11 yang berpakaian ungu juga tidak bisa tenang. Saat dia menatap ke depan, dia membuka mulutnya, tetapi tidak ada yang ingin dia katakan keluar. Orang ini terlalu kuat. Bagaimana dia melakukannya? Di sampingnya, Yin Sue bergumam. Kaisar manusia menganugerahkan anggur. Tepat pada saat itu, di dalam istana surgawi pusat, seseorang berjalan sambil membawa piring batu giok. Di atasnya ada piala 9 naga, dan 9 garis divine yang berbeda dari cahaya warna-warni berputar-putar. Aroma anggur menyerang lubang hidung semua orang. Ekspresi semua orang berubah. Piala 9 naga ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan siapapun. Biasanya, hanya beberapa individu berbakat yang akan diberikan anggur seperti ini, dan bahkan karakter seperti pangeran tidak dijamin mendapat kesempatan seperti itu. Apa yang diwakili ini? Apakah kaisar manusia melihat sesuatu pada anak muda ini? Kemungkinan dia sekarang termasuk sebagai salah satu ahli waris. Kemungkinan seperti itu menciptakan sensasi besar. Meskipun cukup jelas bahwa orang sepertimu masih memiliki beberapa kartu truf, membunuh dua ahli tertinggi seperti ini masih membuatku cukup terkejut. Anda cukup berbahaya, dan di masa depan, saya harus lebih berhati-hati. Peri rubah surgawi berjalan mendekat. Wajah menawannya yang putih berkilau membawa ekspresi tersenyum. Penampilannya hanya keluar dari dunia ini. Di sisi lain, Peri Yu Chen juga muncul dan berkata, dia adalah murid sekte surga mendingku. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.